Al-Husaini. Marhaban ya nur aini, marhaban, marhaban, marhaban Jaddal Husaini. Kalau di Mekah pakai wal Hasan, marhaban, begitu tuh. Jaddal Husain, wahai kakeknya Husain. Selamat datang wahai kakeknya Husain Rasulullah. Wal Hasan. Ya, biasa kan marhaban ya nur aini, marhaban, marhaban, marhaban Jaddal Husaini, marhaban. Boleh juga begitu, enggak apa-apa. Cuma kagak ada salahnya, bukan Sayyidina Husain doang, Sayyidina Hasan juga, karena dua-duanya syabab ahlil jannah, sayyidah syabab ahlil jannah. Keduanya itu adalah pangeran pemuda-pemuda di sorga. Nanti kita semua jadi pemuda semua nih. Yang aki-aki dipoles semua jadi muda nanti di sorga. Udah nggak ada aki-aki di sono, nenek-nenek udah di sono dikeluar-keluarin, kagak ada, karena udah dipoles-polesin lagi di sono ya. Nggak ada yang keriput-keriput klinis-klinis, yang hitam-hitam, sawo matang, sawo busuk, nggak ada di sono. Semuanya putih-putih, semua kata Rasulullah begitu. Pangerannya adalah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sohibul baitnya Nabi kita Muhammad. Sayyidatun Nisa, sedangkan ratunya di sono perempuan seluruh surga adalah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ketika kita mengucap marhaban, kadang-kadang ada ya nurul aini. Nah, ini mungkin supaya kita lebih rapi, bukan ya nurul aini, tapi ya nuro aini, nggak pakai alif lam. Kalau ya nurul aini itu udah salah kemana-mana, ya. Kalau ya nurul aini boleh, artinya wahai cahaya mata, kurang tepat. Yang tepat ya nuro aini, nggak pakai alif lam. Wahai cahaya mataku Rasulullah. Mata saya ini kagak enak, rebekan kalau nggak ngeliat Nabi Muhammad. Ini matahari semuanya nih yang bisa dapat cahaya begini semua karena dari Rasulullah SAW. Dan mata kita bisa menikmati semuanya itu adalah karena cahaya Nabi kita Muhammad. Ya nuro aini, qad ja'akum minallahi nur, kata Allah di Al-Quran, telah datang kepada kalian sang cahaya, yaitu Nabi kita Muhammad. Disebut cahaya sama Allah dalam ayat lain, sirajam muniro, cahaya yang terang, lampu yang menerangi. Jadi kalau kita baca maulid, ya nuro aini, marhaban ya Jaddal Husaini, jangan ya Dal Husaini. Ntar akhirnya aliran belah sono yang kagak demen maulid makin enak ngatain kita tuh pakai gituan, jadi murang buat kita. Naudzubillah min dzalik. Terus juga sebagian habaib ngajarin ya Nabi, salamnya jangan sin yang panjang tapi lamnya. Salam alaik, jangan ya Nabi salam. Nah itu salah tuh. Salam ala, saya kaget tahu kalau salam artinya apa, tapi yang jelas yang pas itu salam ya. Ya Nabi salam alaika, begitu. Jadi sinnya dipanjang. Dan yang terakhir saya di sini pengen ngasih oleh-oleh nih buat sampai hari kiamat kagak bakal habis nih oleh-olehnya insyaallah. Kalau kebuli, kue cucur, bentaran juga hilang udah beri bentar deh. Rambutan habis cuma 3 menit 4 menit. Ini oleh-oleh saya nggak kelar-kelar insyaallah, dan kita kutip kalau para habaib sama ustaz-ustaz udah gapa-gapa banget ini ya. Cuma kita pengen tukil supaya manfaatnya lebih luas. Di dalam banyak riwayat di kitab Sa'adatul Darain, Syarah Ratibul Haddad, juga di macam-macam kitab disebutin. Kita kan kalau mau maulid tuh baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, suatu saat dulu ratusan tahun yang lalu ada seorang ulama besar namanya Al-Imam Abu Bakar Asy-Syibli radhiyallahu anhu. Seorang ulama kaliber di zamannya. Namanya sering lewat di kitab-kitab. Al-Imam Abu Bakar Asy-Syibli. Tahu-tahu pagi-pagi ini imam ada temennya datang nyamperin, dicium matanya sama temen. Ibarat ini misalnya saya tahu-tahu ketemu Habib Umar langsung saya cium nih. Apa namanya, jidatnya. Nah, itu kalau di Arab itu tanda cinta begitu. Kadang-kadang murid begitu sama guru, orang tua sama anak begitu. Kalau di Indonesia di Pondok Kelapa jangan coba-coba dikeplakin kita. Lu lagu apa lu begitu? Gitu ya. Coba kalau jamaah cinta sama Habib Luqman atau Habib Umar, berani gak kira-kira pegang kepalanya, cium dah jidatnya, berani gak kira-kira? Tapi khusus laki-laki itu ya, khusus laki-laki. Itu ungkapan cinta. Kalau orang Arab begituin demen, berarti sayang sama saya tuh orang. Berarti demen sama saya. Cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicium jidatnya. Ya. Nah ini ada satu orang, Syekh Abu Bakar Asy-Syibli, tahu-tahu datang temennya tergopoh-gopoh dan dia cium jidatnya Syekh Abu Bakar Asy-Syibli. Orang-orang yang sekitarnya nanya, lu lagu apa Abu Bakar begitu? Kenapa ente datang-datang nyium Sayyidina Abu Bakar Asy-Syibli? Kenapa? Dia bilang, tadi malam saya mimpi Rasulullah.
Tadi malam saya mimpi Nabi Muhammad. Dalam mimpi saya lihat Rasulullah mencium keningnya Abu Bakar Asyibli. Ya, jadi saya ngikutin Nabi Muhammad. Tadi malam saya mimpi ngelihat teman saya Abu Bakar Asyibli, dan dia di depan saya dalam mimpi dicium jidatnya sama Nabi Muhammad SAW. Saya kaget. Ini suatu anugerah yang luar biasa. Dicintai sama Nabi. Cinta sama Nabi banyak, tapi kalau didemenin sama Nabi, nah itu tuh yang mahal. Itu yang luar biasa. Nabi demen. Dan akhirnya ini orang nanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau, apa yang membuat engkau sampai melakukan seperti itu kepada Abu Bakar? Kenapa dia begitu besar di sisi engkau? Apa kata Nabi ini? Kata Nabi, tahukah kamu, Abu Bakar Asyibli ini kagak pernah lepas saban habis sholat 5 waktu, dia selalu membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Itu ayat tentang keutamaan Nabi Muhammad. Nabi itu Rasul yang paling mulia, nasabnya paling tinggi, Rasul yang paling agung. Selalu sedih kalau umatnya sedih, pengen umatnya semua masuk surga, sayang sama orang mukmin. Itu kalau diresapi benar-benar menggambarkan kebesaran Rasulullah. Jadi amalan itu yang bikin Rasulullah jatuh hati kepada Al-Imam Abu Bakar Asyibli. Dan ini kita boleh amalin. Ini bisyarah dari Allah Subhanahu wa taala. Habis salat kita baca sekali, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Habis itu mau selawat boleh. Ya, habis itu mau Allahumma shalli 3 kali selawat, selesai. Insya Allah dengan demikian kita tiru amalan orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita ikut-ikutan jadi dicintain juga sama Rasulullah. Kebawa dicintai oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini aja mungkin yang saya bisa sampaikan. Nanti lebih banyak lagi sama para habaib dan ustadz-ustadz kita insya Allah. Karena saya masih ada 2 acara lagi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya nggak bisa ikut acara sampai akhir. Mudah-mudahan acara kita ini diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Al-Fatihah. Semoga semua jamaah yang hadir, laki, perempuan, yang besar, yang kecil, mudah-mudahan dapat ampunan kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah banyakin rahmat yang turun di ini tempat. Hajat-hajat kita yang belum terkabul mudah-mudahan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diiringi keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Utang-utang kita yang masih belum pada kebayaran, mudah-mudahan Allah kasih jalan buat kita lunasin itu utang. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan biar disegerain jodohnya Allah. Yang belum punya keturunan, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan-kesulitan hidup kita, himpitan-himpitan hidup, masalah-masalah kita mudah-mudahan dikasih solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bijahin Nabi wa alihi wal Bukhari wa rijalih wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini aja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kepada para orang tua, para habaib, para sadidah, saya nggak bisa kita jawab sampai akhir. Silahkan menikmati jamuan-jamuan Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.